Karena jarang loh Pak, orang bisa survive Pak, melewati itu Pak. Pengalaman sebulan, dan saya lihat ternyata dari pengalaman-pengalaman mentor-mentor seperti Pak Adi, cerita-cerita mereka sebelumnya, jadi banyak yang bisa saya kumpulkan ilmunya, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Betul sekali Pak, dan Anda ternyata punya mental tangguh melewati gelombang tantangan, dan Anda masih berdiri sampai sekarang Pak. Siap. Anda telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa bahwa saham atau market atau bursa ketika turun sampai minus 9%, betul Pak ya? Betul sekali. Dan itu tadi, kembali ke masalah emosional, Pak Adi. Kalau kita lihat ya semuanya pasti ada strateginya, pasti ada caranya. Mm-mm. Dan terus terang banyak yang saya dengar, mereka banyak yang survive dengan ternyata ada jalan lain ternyata. Betul sekali Pak. Jadi saya punya tips buat Pak Haryadi. Yes, Pak. Anda bisa profit dari saham Pak, itu bukan karena pinter baca laporan keuangan atau ngapalin kode broker bener saham Pak, bukan Pak. Betul, betul. Tapi Anda bisa sukses di saham itu karena Anda tahan banting. Ya. Siap. Jadi hari ini Kemudian tujuannya pengen sharing sih sebenarnya ke Pak Adi ini. kemudian sabar Pak, itu Betul, wajib Pak. betul. Ya. Dan apa yang Pak Haryadi mau sharing hari ini Pak? Ya dari Pak Adi terutama, karena kalau dari saya, ilmu saya masih, kalau di kelas-kelas kan dari tingkatan sekolah itu masih playgroup Pak, ya, Pak. Semua orang harus pernah mengalami belajar di playgroup Pak, Yes, termasuk saya dulu Pak. yes. Karena kalau nggak lulus playgroup Pak, gimana caranya lulus sarjana gitu Pak ya? Ya, betul Pak. Iya, ya. Jadi Pak Haryadi, apakah saya boleh tahu per hari ini Anda lagi nyimpen saham apa aja Pak? Kalau yang masih seputar bank Pak, masih seputar bank, kemarin yang naik Mhm. turun, di heat map-nya kelihatan naik turun, terus kemudian ya saham yang kemarin seharga Mercy ternyata bisa dibeli harga bajai katanya seperti itu Pak. Berarti Anda belajar analisis fundamental, baca laporan keuangan, cari saham Yes, yang valuasinya murah gitu Pak ya. betul Pak. Saya juga kemarin belajar membedakan emosional trader dan investor tuh. Jadi memang harus bisa menempatkan sih Pak. Gimana cara Anda menempatkan Pak? Ya itu makanya saya masih dalam tahap belajar ini Pak. Emosional saya belum sampai level itu saya. Kalau dari berburu ini harus berburu banyak orang terutama Pak. Itu dia. Terus saya Pak Adi nih sekarang trainernya saya. Mantap ya. Jadi tadi Anda bilang lagi punya saham-saham perbankan, betul Pak? Betul Pak. Boleh tahu Pak apa aja Pak? Masih yang kemarin naik turun bikin jantungan tuh BCA Pak dan BRI, Bank Mandiri. BCA, BRI Mandiri itu tidak bikin Anda jantungan Pak. Sempat kemarin pegang apa yang sebenarnya sih awal mulanya pengen cari yang ya dalam tanda kutip jangan nyari yang pas bagi dividen kemarin Pak. Ya, selesai itu udah di sold lagi selesai Pak. Di sell lagi. Oke. Yes Pak. Anda beli saham Bank Mandiri, BNI yang ngasih dividen gede. Yes. Ternyata setelah Anda beli pada hari pembagiannya, Yes. sahamnya turun Ya. sedalam Betul, dividen yang Anda dapat Pak ya. betul Pak. Anda langsung bertanya-tanya, loh kok malah turun? Hmm, Katanya beli saham harus yang royal bagi dividen. Lah ini kok malah anjlok sahamnya gitu Pak ya. betul Pak. Ternyata memang Itu dia. ya banyak faktor, makanya saya banyak belajar ini masih belajar. Waktu sebulan, Mantap. masuk sebulan jauh lah dari Pak Adi yang sudah tahunan kan. Mantap Pak. Ternyata Anda pun sekarang sudah bisa membuktikan sendiri bahwa belajar teori itu Yes, nggak sama dengan yang Anda praktekkan di lapangan. Betul Pak ya? betul sekali. Dan Betul sekali Pak. betul sekali itu tepat sekali Pak Adi. Tepat sekali Pak Adi. Teori investasi itu cuman bagus di YouTube doang Pak. Ya, Betul, betul Pak. cuman bagus di kuliah doang, sekolah doang Pak. Tapi ketika Anda praktekkan mentah-mentah Pak, itu teori Pak. Betul Wah, Pak. hati-hati Pak, bisa digampar market Pak. Tepat sekali. Iya. Tepat sekali Pak Adi. Terus kemudian dari banyak orang yang saya lihat, kenapa saya tertarik ikut di Zoom Bapak hari ini. Jadi beberapa kemarin itu sudah banyak Pak berseliweran model seperti Bapak. Apa kalau di algoritma kami kita tahu ya di Instagram itu kita buka ya Hmm. pasti banyak sekali muncul sekali kita klik. Nah, kenapa saya tertarik di Pak Adi ini? Saya penasaran Pak Adi. Motivasinya apa? Ini pasti Bapak banyak ditanya orang ini. Contoh gimana Pak? Motivasi itu Pak? Motivasi Bapak sharing seperti ini itu apa Pak? Oke, bagus. Saya satu pertanyaan terakhir nih, Pertanyaan. saya pertanyaan ke Pak Adi. Pasti orang Oh, ada bertanya-tanya. lagi? Iya Pak. Pasti banyak Pak. Oh, Pasti ya. banyak yang teman-teman lain yang bertanya-tanya. Cuman alasan utama itu apa nih? Ya? Reason Bapak, kemudian semangat Bapak apa ya Pak? Boleh tahu? Oke, bagus.
Sebentar, Pak Haryadi, untuk bisa dapat link Zoom ini, Anda Ya, pasti ikut grup WA dulu, Pak, ya, betul? betul, Pak. Apakah masih ingat, Kap, hari apa Anda masuk grup WA, Pak? Sebentar, saya buka grupnya. Kemarin kalau tidak salah, Pak. Dari Taurus Trading Academy, Mm-mm. saya sudah dari kemarin, Pak. Kemarin, Pak, ya? Ya, kemarin, Pak. Oke. Apakah ingat pagi atau siang atau malam? Saya langsung dijapri sama ininya. Maaf. Kalau dari Trading Academy-nya dari siang, Pak. Siang, Pak, ya? Ya, Pak. Oke. Pertanyaannya, Pak Adi, lu udah cuan trading saham, ngapain masih mau ngajarin orang gitu, Pak, ya? Betul, Pak. Good. Jawabannya, pertama, hidup adalah pilihan, Pak. Anda percaya nggak, Pak? Pasti, Pak. Ketika Anda punya kesempatan untuk belajar ilmu yang berguna, Pak, Anda punya dua pilihan, Pak. Hmm, Pertama, sudzon. Ngapain lu punya ilmu sakti kok malu lu bagi-bagi? Kok nggak lu cuma sendiri gitu, Pak, ya? betul. Itu pertama, sudzon. Kedua, kebalikannya susun apa, Pak? Husnuzon. Prasangka Husnuzon. baik, ya. Berprasangka Betul. baik. Ya. Jadi Anda bisa punya pilihan untuk berprasangka baik. Anda bisa menganggap ini sebagai rezeki ilmu yang bisa Anda pelajari. Hmm. Nah, hidup adalah pilihan. Anda pilih yang mana? Hmm. Pasti prasangka Gitu. baik tentunya, Pak. Kalau tidak Betul. berprasangka baik, belum tentu saya ada di sini dan teman-teman yang lain juga. Betul Walaupun sekali, Pak. teman-teman yang lain juga belum tentu berprasangka baik. Oh, betul sekali, Pak. Itulah kenapa, Pak. Saya harus bilang dari awal bahwa Ya. mayoritas orang itu pilih yang nomor satu, Pak. Hmm. Kenapa? Karena suudzon atau iri dengki itu lebih gampang, Pak, Betul sekali. dibanding belajar. Karena belajar itu butuh usaha, Pak. Butuh mikir, Pak. Hmm. Ya. Sedangkan Betul. mayoritas orang itu malas mikir, Pak. Jadi mereka cari opsi yang paling gampang, yaitu apa? Iri dengki, Pak. Itulah kenapa populasi orang kaya atau jumlah orang yang bisa profit dari saham itu dikit, Pak. Serius. Ya. Hmm. Dan itu ada hubungannya dengan emosi, Pak. Betul. Tadi Anda bilang bahwa emosi itu punya peran penting di trading saham, betul, Pak, ya? Betul sekali, Pak. Nah, itu dia. Setiap orang ambil keputusan itu pasti pakai emosi, Pak. Ya. Yes. Contoh emosi apa? Iri dengki itu emosi. Hmm. Berani itu emosi. Ya. Ikhlas, pasrah, bersyukur itu emosi, Pak. Hmm. Ya. Dan Anda yang bisa masuk ke Zoom ini itu adalah orang-orang yang terpilih, Pak. Serius, nggak semua orang, Pak, Yes. yang bisa masuk ke sini, Pak. Dan saya percaya kita bisa ketemu di sini itu karena berjodoh, Pak. Hmm. Tidak ada yang kebetulan, Pak. Betul. Semua hal itu pasti ada alasannya, Pak. Betul. Ya, jadi nggak apa-apa. Hari ini saya akan berbagi ilmu, berbagi rezeki, ya. Dan soal gimana nanti lanjutannya, pastikan Bapak ikut acara ini sampai selesai. Oke, Ya. siap. Apakah Pak Haryadi sudah siap lahir batin untuk belajar ilmu baru yang berguna, Pak? Siap, Pak. Siap, insya Allah siap. Cuma nanti Nah, izin kalau pas sholat asar izin break boleh, Pak? silakan, Pak. Siap. Itu Ya. aja sih tanya, Pak. Oke, Siap, terima kasih. terima kasih banyak atas sharingnya, Pak Haryadi. Saya yakin Anda hari ini bisa dapat ilmu yang berguna, Pak. Amin. Amin, terima kasih, Pak. Oke.